Shalom, selamat hari Sabat. Terpujilah nama Tuhan oleh karena kebesaran dan kasih-Nya. Sampai pada saat ini kita boleh kembali dipertemukan untuk bersama-sama mempersiapkan hati merenungkan firman Tuhan di dalam mempersiapkan diri menghadapi minggu bekerja. Namun sebelumnya kita dahului dengan berdoa. Bapa di dalam surga, kami akan merenungkan firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami, kiranya pekabaran yang kami boleh pelajari bersama ini dapat menjadi penolong bagi kami untuk dapat melihat betapa besarnya Allah yang kami sembah. Kami berdoa atas nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terdapat di dalam kitab Mazmur pasal 3 ayat yang keempat. Bunyinya, tetapi Engkau, Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat kepalaku. Secara teks, kita tidak akan mendapatkan informasi apapun tentang penulisan di dalam Mazmur pasal 3 ayat yang keempat. Namun ketika kita mundur sebentar di pasal yang ketiga ayat yang kedua dan yang ketiga, kita mendapati ternyata ini mendapatkan satu korelasi dengan kisah di dalam kitab 2 Samuel pasal 15 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Kisah di sana terjadi peristiwa di mana mertua dari Daud dan juga anak kandungnya Absalom, mereka bersama-sama bersekongkol untuk meruntuhkan kerajaan yang dipimpin oleh Daud. Dan mereka berupaya semaksimal mungkin bagaimana caranya untuk menggantikan posisi dari Daud. Absalom berambisi untuk duduk di atas tahta yang telah didirikan oleh Daud. Dan ia bersekongkol untuk bersama-sama dengan pasukannya di dalam perencanaan pembunuhan Daud. Tetapi pada saat itu Daud melihat bahwa tidak ada satu lagi pertolongan yang dapat diberikan oleh manusia. Tempat pertolongannya hanya berasal daripada Tuhan. Sehingga ia berkata di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, dia memiliki lawan yang banyak. Banyak orang bangkit menyerang dia, sedangkan keluarganya sendiri pun bangkit untuk melawan dia. Tetapi ia menyadari seberapa banyak orang yang turut ingin melawan dia. Ketika Tuhan ada di pihaknya, siapakah yang dapat melawannya? Sehingga ia boleh menaruh satu penggalan kata di dalam Mazmur pasal yang ketiga ayat yang keempat. Ketika Tuhan adalah perisai yang melindungi ia, maka Tuhanlah dengan kemuliaan yang angkat kepala dari Daud. Oleh sebab itu, ketika kita melihat teks yang sangat sederhana ini, kita boleh mendapatkan satu implikasi bahwa tidak ada pertolongan dari pihak manapun, dari keluarga terdekat, dari orang-orang yang selalu bersama-sama menghibur kita, dari orang-orang yang dekat sekali dengan kita. Mereka tidak mampu memberikan pertolongan yang tepat ketika kita ada di dalam persoalan yang berat. Tetapi kita punya Tuhan yang berat, yang selalu hatinya dia akan memberikan satu sukacita kepada kita ketika kita menjadikan dia sebagai perisai pertolongan. Saat ini, biarlah kita boleh berkomitmen untuk menghadapi minggu bekerja bersama-sama dengan Tuhan, dan jadikanlah dia sebagai perisai. Dialah yang akan mengangkat kepala kita berjalan memandang ke depan, dan dialah yang akan menuntun kita untuk keluar dari setiap persoalan. Karena ia dengan kemuliaannya, ia dengan kekuatannya akan memberikan satu ketenangan di dalam jiwa. Dan ialah yang akan memberkati kita dengan pertolongan dan berkat-berkat yang berkelimpahan. Biarlah Tuhan memberkati kita di dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi minggu bekerja. Mari berdoa. Bapa di dalam surga,
Kami percaya ketika Engkau menjadi perisai kami, maka pertolongan yang pasti hanya berasal daripadamu. Tuhan akan memberkati kami semua ketika kami merendahkan hati meminta pertolongan daripadamu. Engkau adalah perisai, Engkau adalah pertolongan kami. Hanya kepadamu lah kami berharap. Penuhilah setiap kebutuhan kami, penuhilah setiap permohonan kami. Bantu kami untuk keluar dari setiap persoalan. Dan biarlah kami melihat bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang besar. Biarlah setiap pergumulan kami dalam mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, dan mencari sesuatu kepastian hidup, Tuhanlah yang akan menolong kami. Dengar dan jawab doa kami Bapa. Kami berdoa beraskan nama Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat dan berdosa kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati.